Ini Iya sebelumnya Pak. dengan Mbak Meli yang kemarin itu ya. Iya. Ini ibu siapa namanya? Kemarin lupa. Ibu Lisa. Luisa. Kemarin itu gimana di rumah sakit? Ya. Ini Meli anak saya. Ini udah 1 minggu kebetulan di rumah sakit ini dan keadaannya sekarang dia kemarin sakit DBD. Oh, gitu. Iya. Kalau misalkan untuk aktivitas sehari-harinya itu gimana? Kalau aktivitas sehari-harinya masih dibantu ya dengan saya untuk makan dan mandi gitu kan. Berarti masih beraktivitas di kamar mandi? Iya. Masih ketemu air? Memang nggak kedingin atau apa gitu? Tapi kalau untuk sholat gitu ya, ini udah hampir 1 minggu nih anak saya tidak melaksanakan sholat karena mungkin kurang kuat gitu ya fisiknya. Tapi kalau untuk kesehariannya makan, minum masih dibantu. Nah, sebelumnya mungkin Ibu Piki sebelumnya udah tahu kan kalau saya di sini salah satu apa ya, salah satu untuk apa bimbingan rohani gitu kan, yang mana untuk membantu Mbak Meli gitu, kesembuhan rohaninya gitu. Nah, sakit itu kan ada salah satu anugerah yang mana salah satu apa sih anugerah ini dia bisa menghapus dosa Mbak Meli selama sakit. Terus dan ketika kita sakit itu harusnya kita memperbanyak ibadah juga. Salah satunya ya kita memperbanyak baca Al-Quran. Soalnya ya seperti yang sudah dijelaskan Quran kan, ya wanajilu minal Quran ma huwa sifat, yang mana artinya Allah itu menurunkan Al-Quran itu untuk obat. Jadi kalau misalkan kita sakit, kita juga harus meminta pertolongan sama Allah untuk sembuh gitu kan, dengan cara ya banyakin ibadahnya gitu. Jadi ya selama Mbak Meli sakit harusnya Mbak Meli harus melaksanakan ya ibadahnya gitu, kayak jangan meninggalkan sholatnya ya, walaupun dingin gitu untuk apa berwudu gitu. Nah, Mbak Meli bisa melaksanakan tayamum ya, mungkin udah tahu belum tayamum? Mungkin kalau sekarang belum. Oh, belum tahu. Nah, jadi tayamum itu apa ya, pengganti air yang mana kalau misalkan terdapat kemudaratan gitu kan. Nah, tayamum itu dilaksanakan kalau misalkan nggak ada air gitu sama sekali kan. Dan kalau misalkan kalau lagi fisik kita ini nggak bisa menyentuh air, seharusnya di posisi kayak gini Mbak Meli. Nah, kalau misalkan lagi posisi kayak gini, Mbak Meli bisa melaksanakan tayamum. Seperti apa sih tayamum itu? Tayamum itu dilaksanakan dengan niat terlebih dahulu. Niatnya gimana gitu? Niatnya ini kayak nawaitu tayamumi istibahati sholatin lillahi ta'ala. Niat kita ini lillahi ta'ala gitu kan, karena Allah Ta'ala. Ya seperti kita bisa menempelkan ke lantai atau ke tembok, iya ke debu, nanti ujung bisa langsung ke ini. Nah, itu salah satu untuk pengganti gitu, pengganti wudhu gitu kan. Dan untuk sholatnya seperti Mbak Meli tahu gitu kan, dan Ibu Piki tahu kalau misalkan kita sholat itu tidak harus berdiri gitu kan. Bisa duduk, bisa selonjoran, bisa sambil tiduran gitu kan, karena Allah itu tidak mempersulit gitu hambanya untuk beribadah kepadanya. Nah, maka dari itu Mbak Meli ya, selama Mbak Meli sakit, ayo kita banyakin ibadahnya nih, semangatin ibadahnya, jangan jangan dibolong-bolongin ya, jangan tinggalin gitu, karena semakin kita sakit ya semakin harus semakin banyak kita beribadah, karena siapa tahu gitu kan, entah besok malam atau setelah saya keluar dari pintu nih nyawa kita akan hilang gitu, kita nggak tahu gitu. Nah, maka dari itu ya kita itu harus melaksanakan kewajiban kita, itu kan wajib gitu kan, mau kita keadaan apapun harus wajib. Nah, mungkin itu saja. Untuk obat-obatnya udah pada diminum belum? Rajin. Berarti setelah ada yang ada yang sebelum dimakan, ada yang sebelum makan Ada. Nah, berarti sebelumnya setelah makan. Nah, berarti banyak minum obat nih. Jangan lupa dimakan, semangat pokoknya. Kalau misalkan kita sakit, ya obatnya dari diri kita sendiri. Nah,
sebelum saya keluar nih, kita berdoa dulu gitu, semoga Amelie cepat sembuh dan bisa diangkat juga penyakitnya dan bisa beraktivitas gitu, semacam apa ya, kerja ya, Iya. kerja. Ala hadiniah wa kuliniyatin sholihah, al-fatihah. Mungkin itu saja. Nanti saya akan kontrol lagi karena di rumah sakit juga masih ada klien lain gitu yang harus saya datangin. Nanti saya kesini lagi Iya, untuk Pak. mengecek kondisi kami. Ya itu saja mungkin. Terima kasih Iya, Ibu. makasih juga, Pak. Yuk kami cepat sembuh. Hati-hati, Pak. Iya.